Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Alhamdulillah wa syukurillah wa ala ni'matillah la hawla wa la quwwata illa billah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli ala sayyidina wa maulana Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Qala Allah Ta'ala bil Qur'an al-Karim, a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Qalu subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Al-ayah sadaqallahul azim. Jemaah dirahmati Allah, mudah-mudahan pertemuan kita pagi hari ini membawa keberkahan untuk kita semuanya. Amin ya Allah ya Rabbal. Bagaimana istighfarnya dijalankan? Dijalankannya hanya 1000 kali apa setiap waktu? Setiap waktu. Setiap waktu apa setiap detak jantung? Setiap detak jantung. Betul. Insyaallah. Masih kadang-kadang lupa ya. Diteruskan ya. Saya tidak akan menyampaikan keajaibannya, namun saya yakin yang sudah menjalankan sesuai dengan yang saya sampaikan, insya Allah sudah bertemu keajaiban. Kalau dulu dievaluasi, pasti ada yang salah dalam istighfar. Dalam? Ya mungkin ada yang salah itu niatnya yang salah, atau kurang khusyuk, atau ngelamun. Gak apa-apa, boleh silakan sambil ngobrol, bicara, hatinya istighfar. Bisa jadi ada yang salah itu bukan salah ya, ada yang kurang mungkin. Kalau lampu itu kan kena, lampu ini kan menyala, karena itu sebetulnya lampunya mati hidup. Tapi karena saking cepatnya nggak kelihatan mati hidupnya. Hanya apa? Nyala terus. Ya, tidak usah khawatir. Buktikan mohon. Ya. Kalau sudah membuktikan, insya Allah. Maka saya terus ikhtiarkan jemaah semuanya jangan apa ya, putus asa dengan rahmat Allah. Jangan bosan, karena emang janji Allah begitu. Buktikan dulu bahwa kalau kita beristighfar, Allah berikan keajaiban. Dahsyat keajaiban. Ya. Melakukan nanti ketemu keajaiban. Ya. Apa ya, butuh hati kita butuh di channelnya dikuatin sehingga kita paham oh ini keajaibannya, oh ini keajaiban, oh ini keajaiban. Karena luar biasa. Ya. Monggo dilanjut di istighfarnya. Baik, itu sebagai evaluasi karena tiap pekan saya evaluasi gitu. Ya Bu ya, ini sudah istighfar semua belum ini? Saya cek lihat aja nih. Masih bolong-bolong aja istighfarnya ya Bu ya. Masih ada yang ngelamun. Ya apa-apa, ya belajar tadi ya, beristighfar insyaallah. Baik Bapak Ibu, kita masuk sekarang makalah ke-14 insyaallah. Betul ya, 14 ya? Iya. Bismillahirrahmanirrahim. Al-qawnu kulluhu dulmatun wa innama anaruhu duhurul haqqo fi faman ra'al kaunu wa lam yashhadu fi aw indahu aw qablahu aw ba'dahu faqad awar al-zarahu wa judul anwar wa hujibatu anhu sumusul ma'arifi bisuhubil anna. Kata, mohon maaf, mata saya udah mulai rabun, udah tua. Semesta itu seluruhnya kulit. Ia hanya akan diterangi oleh wujud Allah. Siapa yang melihat semesta namun tidak melihatnya di sana atau tidak melihatnya ketika sebelum atau sesudah melihat semesta,
berarti ia telah disilaukan oleh cahaya-cahaya lain dan terhalang dari surya ma'rifat karena tertutup tebalnya awan dunia. Udah paham? Kalau udah paham, udah selesai lanjut. Ya, baik, kita mulai. Baik, kita mulai ya. Bismillahirrahmanirrahim. Al-kaunu kulluhu dulmah. Al-kaun itu maknanya adalah alam semesta. Jadi al-kaun itu apa, Bu? Alam semesta. Apa alam semesta itu? Ya selain Allah. Ya, berarti kita alam semesta bukan? Alam semesta. Langit, bumi beserta seisinya disebut dengan alam semesta. Ya. Alam itu disebut dengan ma siwallah. Ma siwallah. Sesuatu siwallah, selain Allah. Ya. Jadi yang disebut dengan alam ada sesuatu selain apa? Allah. Berarti selain Allah siapa? Apa saja selain Allah. Berarti malaikat termasuk siwallah. Siwallah. Berarti termasuk apa? Alam. Allah. Manusia termasuk alam. Allah. Kita pahami dulu sampai sini ya, agar kita pesanannya mudah. Jadi semua yang disebut dengan alam itu siwallah, selain Allah. Nah, kita lanjut ya. Nah, al-kaun seluruh alam itu, al-kaun alam kulluhu semuanya dulma. Dulma itu apa? Gelap. Jadi semua selain Allah gelap. Berarti yang bercahaya siapa? Kemarin yang nanya cahaya siapa? Yang kemarin nanya ke saya siapa? Mas, Pak Budi ya? Pak Budi apa? Pak Budi? Pak Budi nggak datang. Saya jawab sekarang maksudnya. Ya. Nah, jadi Bapak Ibu yang dirahmati Allah, apa itu makna gelap? Nah, tadi kan makna alam ya. Saya kan paham nih. Alam tadi maknanya apa? Siwallah, selain Allah. Kulluhu dulma. Semuanya apa? Gelap. Nah, terus sekarang apa itu gelap? Gelap itu apa? Ada beberapa istilah, minimal ada 3 istilah gelap itu. Gelap itu adalah tidak ada. Pertama apa gelap itu? Tidak ada. Yang kedua gelap itu adalah kesesatan. Sesat itu apa berarti? Ya tidak lurus ya. Sesat itu tersesat. Ya. Yang ketiga kejahatan. Jadi gelap itu apa, Bu? Tidak ada kesesatan, kejahatan. Baik, kalau begitu saya sampaikan. Berarti dunia ini sebelumnya apa? Tidak ada, berarti dulma. Manusia itu sebelumnya gimana? Sesat. Betul? Oke, makhluk-makhluk Allah itu sebut awalnya gimana? Jahat. Kejahatan. Ya. Jadi dulmat itu bisa tidak ada, bisa sesat, bisa apa? Jahat. Berarti kalau hari ini manusia itu pinter, itu yang pinter siapa? Allah. Kalau manusia ini hari ini baik, yang baik siapa? Allah. Jadi pahami maksudnya? Oke, sampai sini dulu ya. Jadi Bapak Ibu dirahmati Allah, al-kaunu kulluhu dulma. Sesungguhnya alam semesta ini awalnya bagaimana? Gelap, tidak ada apa-apa. Nah, lalu wa inna ma'anaruhu duhurul haqqo fi. Ia hanya akan diterangi oleh wujud Allah.
Jadi yang menerangi siapa? Wujud Allah. Berarti matahari awalnya bagaimana? Gelap. Bulan awalnya bagaimana? Gelap. Bintang awalnya bagaimana? Gelap. Tidak ada semua. Yang ada hanya wujudu dhaharul haqqafi. Yang ada hanyalah cahayanya sang punya cahaya, cahaya di atas cahaya, yaitu siapa? Allah Subhanahu wa ta'ala. Nah, Bapak Ibu yang dirahmati Allah, an-nar cahaya. Apa itu cahaya? Nah, terang atau cahaya memiliki 3 makna. Apa 3 makna dari cahaya itu? Terang itu satu, sesuatu yang ada. Jadi terang itu, cahaya itu sesuatu yang ada. Yang kedua, cahaya itu petunjuk. Yang ketiga, cahaya itu adalah kebaikan. Pak Ono penuh cahaya, artinya Pak Ono penuh kebaikan. Pak Im bercahaya, berarti Pak Im itu orang yang Penuh kebaikan. penuh kebaikan. Wajahnya bercahaya, wajahnya memberi petunjuk. Penuh kebaikan. Jadi cahaya itu ada, mohon maaf nanti kalau panjenengan ketemu dengan sebuah kajian-kajian suluk ya, tasawuf, itu ada di antara musyahadah itu adalah melihat cahaya. Saya yang terang benar. Nah, saya dulu ingin mengetahui. Dipejamkan matanya, dilihat ada cahaya, betul. Cahaya yang berkilau-kilau. Ternyata yang disebut cahaya kalau dalam hikmah ini bukan itu. Yang disebut cahaya di sini adalah apa tadi? Ada, terus petunjuk dan kebaikan. Yang ada siapa? Yang ada dia. Merasakan keadaan dia itu cahaya. Kita menjadi orang baik itu cahaya, tapi kita nggak merasa baik karena yang baik bukan kita. Siapa? Allah. Allah. Gitu. Kita ada dalam petunjuk Allah, ya tahu mana yang salah, mana yang benar, itu cahaya. Berarti hati kita diterangi cahaya. Saya mohon izin, memang mohon ridhonya saya evaluasi terus. Kenapa terus beristighfar Pak Ibu? Insya Allah hatinya bercahaya. Kenapa bercahaya? Tahu nih ini salah ini. Nanti Ibu paham, ini kayaknya nggak boleh. Dulu yang sering kita lakukan tuh, ini nggak boleh, nggak bagus. Contoh misalkan apa? Gosipin temennya udah nggak, ini nggak bagus. Langsung hatinya itu tahu. Kenapa tahu? Karena bercahaya. Ya, baik. Nah, sekarang untuk mendekatkan kita kepada pemahaman di maqalah ini, karena agak membingungkan, kata-katanya puitis sekali, maka saya akan coba pendekatannya dengan membuat sebuah permisalan masuk ke dalam diri kita. Ya, perbuatan kita ini, ya perbuatan tingkah laku kita ini kita sebut sebagai alam. Ya, perbuatan apa? Alam. Alam. Jadi semua perbuatan ini kita sebut sebagai alam. Alam awalnya gimana? Tidak ada. Kejahatan kita sebut dengan apa? Gulita, gelap. Kebaikan kita disebut dengan apa? Terang. Nah, berarti kalau begitu, kalau kita berbuat baik, nah, mohon maaf sebelum sana. Berarti sesungguhnya kalau kita ini alamnya perbuatan kita ini, kulluhudul mah, semua alam perbuatan ini awalnya gimana? Gelap dan apa? Sesat, salah, jahat, betul. Coba Ibu nggak usah pakai pikiran, jahat pikiran kita. Betul nggak? Coba nggak pakai hati. Cara pandang kita, cara ucap kita jahat gitu. Betul? Kenapa ada orang-orang jahat? Karena lemah. Nah, ternyata Masya Allah, perbuatan kita ini tidak bisa baik kecuali jika disertai dengan cahaya Allah. Berarti kita baik itu siapa yang baik? Allah. Itulah kepentingannya. Pengen jadi orang baik apa orang jahat?
Baik. Kalau nonton film mana yang kita sukai, yang jahat apa yang baik? Baik. Yang baik. Nah, kalau kita pengen yang baik, berarti ayo kita kejar cahayanya Allah. Sudah bisa dipahami sampai sini? Sudah. Nah, baik, kita lanjut. Nah, bagaimana caranya kita bisa dekat dengan Allah? Bagaimana caranya kita bisa dekat dengan Allah, dan bagaimana caranya kita bisa mendapatkan cahayanya Allah? Satu, cara agar kita bisa mendapatkan cahaya adalah kita bisa lakukan sebelum kita berbuat. Yang kedua, setelah kita berbuat. Dan yang ketiga, saat kita sedang berbuat. Ingat, perbuatan tadi apa? Alam. Ya. Jadi kalau kita ingin hidupnya bercahaya, maka fokus kita sebelum kita berbuat, sedang berbuat, setelah berbuat, harus dinaungi oleh apa? Cahaya. Berarti bagaimana caranya agar bercahaya? Pahami, dan saya udah sampaikan ini sejak dulu. Sebelum kita berbuat, ucapan gimana? Bismillah, dengan menyebut nama Allah, atas nama Allah. Dan sayangnya, mohon maaf, Bismillah itu karena sering kita ucapkan jadinya formalitas terus. Iya. Walaupun kita udah paham artinya, tetap aja mohon maaf, enggak di dalam ini, enggak dijiwai. Gimana sih menjiwai Bismillah itu, Bapak Ibu? Menjiwai Bismillah itu caranya adalah dengan kita ini betul-betul meyakini, merasakan bahwa kita ini gak punya daya dan upaya, hanya punya siapa? Allah. Kayak saya gak punya pulpen, saya izin pinjam pulpen karena saya gak punya. Artinya saya merasa gak punya. Jadi setiap kita melakukan Bismillah itu merasa bahwa kita ini gak punya apa-apa. Yang punya siapa? Allah. Gitu ya. Nah, saat kita berbuat juga sama. Kita selalu bersama Allah. Ya, selalu bersama siapa? Allah. Dan saat kita nanti setelah selesai juga bersama Allah. Ucapannya gimana pas selesai? Alhamdulillah. Semuanya punya Allah. Jadi alhamdulillah itu bukan senang, semuanya kepunyaan Allah. Semuanya kepunyaan Allah. Nah, kalau kita melakukan itu, insya Allah dalam lingkup perjalanan kita dinaungi oleh cahaya. Kalau dinaungi cahaya, insya Allah kita akan bertemu sama cahaya. Siapa? Allah. Betul tidak? Ya. Kembali kita ikhtiarkan. Kok kita nggak bisa ya? Kalau kita mau jujur nggak bisa, kenapa? Nanti dosanya banyak. Dosanya banyak. Karena dosanya banyak, ayo kita terus-terusan zikir istighfar. Jadi ngerempet tadi Bu, kalau sudah istighfarnya diterima Allah, itu ngerempetnya apa? Tadi Bismillahnya dapat, amalan kita dapat, Masya Allah. Sholat khusyuk itu juga dapat, tanpa kita harus ikhtiar sholat khusyuk. Khusyuk itu akhirnya pemberian dari Allah atas dasar apa? Kebersihan, kebeningan hati kita. Maka ayo Bismillah ya, terusin apanya? Istighfar. Kita insyaallah. Dilanjut Bapak Ibu ya. Barang siapa melihat perbuatan dirinya atau orang lain, ya. Barang siapa melihat apa? Perbuatan dirinya atau orang lain seperti dia yang berbuat, seperti orang lain yang berbuat. Paham maksudnya? Gini, saya yang angkat ini saya gitu. Oh Pak Usep sedang angkat apa? Nih, gitu. Nah, kira-kira begitu. Berbuat salah, yang berbuat salah itu ya Bu Ira lah yang buat salah, saya ke Bu Ira. Pak Jejen yang bohongi saya itu Pak Jejen. Nah,
Ketika kita masih melihat yang melakukan itu adalah Pak Jejen, tetap kita tidak bisa melihat siapa? Allah. Karena di dalam ayat ini, di dalam makalah ini disampaikan bahwa bagaimana mungkin kita ini tidak bisa melihat Allah. Padahal alam itu semuanya apa? Gelap. Yang terang siapa? Allah. Pelan-pelan Bu ya, nggak apa-apa ya? Iya. Nggak apa-apa. Ini kita mengajak Ibu mengenal Allah sampai 2025. Itu harus sudah dipastikan Ibu mengenal Allah. Ya. Maka latihan terus ya, We. Sampai 2000 berapa? 25. Emang 2025 ada apa? Nggak tahu. Yang penting mohon dikejar 2025 sudah mengenal Allah. Ada apa 2025? Enggak ada. Ya. Apa? Kenapa ya? Nggak apa-apa, nanti aja lihat 2025 ada apa. Intinya secepatnya, jangan nunda-nunda. Kewajiban panjenengan sekarang adalah mengejar bagaimana mengenal Allah, ma'rifatullah. Jangan sampai kita pulang tapi belum kenal Allah. Ya. Jangan nggak usah dipikirin 2025 ada apa, nggak usah. Yang penting yang sekarang nikmati aja. Ya. Baik. Ya. Jadi barang siapa kita melihat perbuatan diri kita, melihat perbuatan orang lain, kok kita belum bisa bermusyahadah kepada Allah, kok kita belum bisa melihat Allah. Padahal matahari tiap hari terang benderang, ini lampu tiap hari bercahaya, kok kita nggak bisa melihat siapa? Allah itu bagaimana? Kok bisa kayak begitu? Nah, ternyata kata beliau, kenapa kita terdinding dari Allah? Ada berapa ini? Ya, ada 3 kalau nggak salah. Nah, 1 Bu, karena di dalam kita tertancap ya perbuatan itu dalam hati. Jadi perbuatan itu tertancap dalam apa? Ini ya. Kalau perbuatan itu tercancap dalam hati, tertancap itu melekat di dalam hati. Melekat loh Ibu ya. Mohon pelan-pelan. Kalau perbuatan itu tertancap di dalam hati, maka hati kita terdinding. Maaf, maka amal taat bisa menjadi jahat. Saya ulangi Bapak Ibu ya. Pelan-pelan ya. Iya. Kalau perbuatan kita tertancap, melekat di dalam hati kita, lalu akhirnya hati kita terdinding dari Allah, maka perbuatan taat itu bisa menjadi jahat. Contoh, Allah menyuruh kepada kita anti berinfak. Wah, contoh ya. Kan itu kan perintah Allah. Betul. Namun kita berimpak itu merasa sekali, bangga sekali dengan impak itu. Ya, aku impak sebulan 100 juta, itu badan kita, jiwa kita merasakan bahagia dengan itu. Dan kita tidak melihat yang menggerakkan kita berimpak itu siapa. Dan akhirnya kita bangga dengan impak kita yang setiap hari berapa? Setiap bulan berapa? 100 juta. Lalu kita ketemu dengan teman kita, impak sebulan 50.000. Kira-kira gimana? Kok cuma 50.000? Nah, itu jadi jahat. Jadi sombong. Atau kita tiap hari sholat tahajud. Oh, tahajud nggak pernah telat. Jam 7 tadi. Tahajud, lihat teman kita nggak tahajud. Ya Allah, ngapain saja sih kau tidak bangun malam?
Ada dalam diri kita muncul perasaan lebih baik dari orang lain. Itu namanya amal taat jadi jahat. Ingat jaga apa? Dulma. Ibu pernah merasa lebih baik dari orang lain? Pernah? Sering. Nah itu berarti dulma namanya. Nggak jadi taatnya itu. Karena yang paling Allah tidak sukai kalau kita merasa lebih baik daripada orang lain. Assalamualaikum. Boleh nggak kita mensyukuri nikmat itu? Boleh, tapi bukan untuk dibanggakan. Oke? Amal taat bisa jadi jahat saat hati kita tertindih. Berarti Allah nggak mengizinkan kita sombong, nggak mengizinkan seberat jarabut. Allah nggak mengizinkan saya bangga dengan diri saya, nggak diizinkan seberat jarabut. Ada kan dalilnya? Walaupun seberat jarah tidak diizinkan oleh Allah, kita sombong. Kenapa? Karena kita nggak punya apa. Terus, semakin panjenengan kaya raya, semakin dermawan, semakin merasa nggak punya apa-apa. Semakin panjenengan berilmu, semakin banyak ibadahnya, semakin panjenengan nggak paham, nggak tahu bahwa itu punya saya. Tapi punya siapa? Allah. Semakin banyak berbuat baik, semakin diam lisannya, nggak pernah bicara kepada orang lain. Kenapa? Bukan untuk dibicarakan. Oke? Nah, kalau kita masih bangga dengan amal-amal baik kita, artinya kita masih terhijab. Belum paham bahwa kebaikan itu punya siapa? Allah. Apalagi kita merasa lebih hebat dan menjudge orang lain. Wah, sampai kita bisa melaknat orang lain. Aduh, berarti kita terhijab. Sepakat Pak? Setuju? Bisa dipahami sampai sini? Pelan-pelan, sudah sampai ya. Jadi ibu yang suka ibadah apa nih? Tilawah, tahajud, apa namanya? One day one juz. Ada di sini one day one juz? Ada. Terus kita tanya ke teman kita, sehari berapa juz, Mbak? Selembar aja nggak pernah saya. Terus astagfirullah. Dalam hari kita astagfirullah. Sorry. Ngapain aja? Ya. Berarti kita masih jadi mafsadah, tidak jadi kebaikan. Kita berbuat baik bukan karena kita, karena siapa? Allah. Terus gimana kalau kita bertemu itu? Masya Allah, matur suwun ya Allah. Saya dikasih kesempatan berbuat baik. Mungkin teman saya suatu saat dikasih lebih baik dari saya. Jadi nggak ada merasa lebih baik. Ilmu banyak ilmunya tinggi itu biasanya terhijab dari Allah. Kenapa? Karena semakin banyak ilmunya, semakin dia merasa lebih pintar dan itu berbahaya. Terhijab sama Allah buat apa pintar? Gak ketemu Allah. Benar? Buat apa kaya kalau gak ketemu Allah? Nanti juga dihilangin, dilepas semuanya. Setuju Bu? Bismillah. Gak usah punya perasaan lebih dari orang lain, terhijab. Jadi Bapak Ibu kenapa? Karena hakikatnya amal kita ini tidak akan pernah selamat dari ujub. Amal kita ini tidak pernah selamat dari riya. Ya, Bapak Ibu saya ini beramal tidak pernah bisa selamat dari ujub dan riya. Saya bicara nih. Kalau tidak diizinkan oleh siapa? Ditolong oleh Allah. Bahkan mungkin di hati saya ada ujub merasa lebih dari orang lain, bisa saja. Bahkan merasa diri lebih hebat dari orang lain, bisa saja. Untuk bicara namanya apa? Omdo. Ngomong doang. Ngomong terus kan, bicara. Biasanya itu langsung dalam hati itu tidak selamat dari ujub dan riya. Kalau tidak ditolong oleh siapa? Allah. Karena hanya Allah yang mampu menolong. Ibu-ibu ini berbuat amal apapun nggak selamat dari
ujub tadi. Maka sering sama. Ada nggih? Baik, sekarang pelan-pelan. Adapun orang yang melihat perbuatan yang dikerjakan itu selalu disandarkan kepada Allah, bahwa sungguhnya hanya Allah lah yang mampu menggerakkan dirinya. Dan perbuatan itu tidak menancap di dalam hatinya, karena yang ada dalam hatinya bukanlah perbuatan itu, tapi siapa? Allah Subhanahu wa Ta'ala. Pelan-pelan ya. Maka perbuatan maksiat yang dilakukan itu menjadi kebaikan. Nah, ini kan makanya pelan-pelan. Nomor 2. Nomor dua. Jadi kalau tadi kan dia berbuat baik, cuma terdinding apanya? Hatinya. Maka perbuatan baik itu jadi apa? Jahat. Nah sekarang orang yang tidak terdinding hatinya dari Allah, dia betul-betul bermusyahadah kepada Allah, perbuatan maksiatnya jadi apa? Jadi apa? Kebaikan untuk dia. Ya gimana nih? Gimana nih? Pasti yang di dalam hatinya masih ada terhijab, pingin kayak gitu. Pingin apa? Maksiat jadi kebaikan, ya nggak bisa. Kalau dalam hati kita, oh kayaknya enak ya kayak gitu ya, nggak bisa. Kenapa? Karena sesungguhnya hakikatnya maksiat yang dipahami di dalam orang-orang yang sudah dekat sama Allah bukan maksiat seperti yang terdinding hatinya, bukan bohong, bukan menipu. Maksiat dia itu saat dia lupa sama Allah. Saat dia lupa, ya Allah saya lupa, istighfar lagi, baik lagi. Bisa dipahami ya? Jadi bukan maksiat, maksudnya maksiat berbuat kemaksiatan, bukan. Bagi dia maksiat itu saat dia lupa sama Allah, udah maksiat. Maka maksiatnya menjadi apa? Baik, karena memang masih dalam lingkungan zona baik. Terus masih ada dalam apa? Energi atas, bukan energi bawah. Ya kalau energi bawah tetap kena getah. Sekarang saya mau tanya Bapak ya, apakah di alam dunia itu ada baik buruk? Mau tanya, yang bisa menjawab saya kasih hadiah. Hadiahnya umroh. Baik buruk ada? Ada. Oh ya emang jawabnya cuma dua, ada tidak ada. Ada kenapa, tidak ada kenapa? Ada kenapa, kalau tidak ada kenapa? Kalau ada itu karena persepsi manusia, tapi kalau nggak ada itu segala sesuatu yang dari Allah itu sejatinya baik. Sejatinya baik. Ya. Alhamdulillah, hampir tepat belum. Ada yang lain? Nah, yang mau umroh ini loh. Saya menjawab tidak ada karena sesuai semua yang Allah berikan itu baik. Semua yang Allah berikan itu baik. Sedikitnya baik ya. Hampir. Ya. Tapi nanti pada waktunya tetap ya saya kasih ya, tapi nggak sekarang ya. Pada waktunya nanti saya kasih umrohnya. Cuma saya tetap saya kasih ininya, saya kasih jawabannya. Baik buruk tidak ada, yang ada kebenaran. Yang ada apa? Nah itu yang mau dijawab tadi Bu ya. Yang ada kebenaran. Maksudnya bagaimana kebenaran? Baik itu memang benar dari Allah. Sekarang buruk bagaimana? Kebenaran. Iya ya, keburukan itu membuat kita jauh dari Allah. Keburukan itu membuat kita lepas dari Allah. Keburukan itu membuat kita dekat dengan neraka. Benar. Ternyata benar. Jadi baik buruk nggak ada, yang ada apa? Kebenaran. Siang malam tidak ada, yang ada bertambahnya usia. Kayak gitu ya. Jadi paham ya? Jadi kalau kita melihat ada keburukan, lihat apa? Oh itu benar. Dari siapa? Dari Allah. Ternyata kalau buruk begini. Betul?
Baik itu benar. Ternyata kalau baik begini. Bisa dipahami? Iya. Yang kita masukkan bukan lagi dualisme cara berpikir kita, tapi yang kita masukkan ke dalam diri kita cuma satu. Apa? Kesatuan pikiran. Semuanya satu, benar. Yang buruk benar, benar. Benar apa? Ya benar, itu cara yang satu. Cara yang akan membuat dia jauh dari Allah. Mulai kita berpikirnya gimana, Bu? Satu ya. Selalu kepada yang satu. Ditarik ke yang satu terus. Kalau kita ingin singular, singular apa Bu namanya? Bu Iman? Singular ya. Dualisme sama ada dualisme. Ada yang ya singular yang satu. Ada singular yang satu. Jadi kita ini menganggapnya semuanya itu satu. Ya, hanya dari Allah saja. Dan orang yang berpikir itu tidak punya musuh. Punyanya apa? Saudara. Orang yang mikirnya cuma satu nggak punya kebencian, adanya kasih sayang. Tapi godaan untuk membenci banyak. Cuma dia sudah pikirannya satu. Akhirnya dia tidak merasa benci sama orang. Doa aja. Angel tuh. Tapi susah. Tapi Bisa. baik. Jadi jika seseorang berbuat dosa, dia menyikapinya dengan merasakan dirinya hina. Ini orang yang sudah dekat sama Allah ya. Jadi dia berbuat dosa langsung dia jatuh sama ya Allah. Kalau saya berbuat dosa, memang saya ini lemah ya Allah. Kalau nggak ditolong Kau, saya nggak bisa apa-apa. Ampun ya Allah. Nah. Tapi tadi yang berbuat taat, tertinding hatinya gimana? Oh lihat nih gua tiap hari ta'lim, mas, nggak ditolong sama Allah. Ini kan aneh tuh. Terkadang Allah kalau ingin menyayangi seseorang itu dijatuhi sama manusia. Jebret, akhirnya aduh ya Allah, ampun. Ampun. Tapi kalau bisa jangan begitu. Ya, kalau bisa jangan sampai Allah menjatuhkan kita kepada apa? Ke manusia. Sehingga kalau kita berbuat taat, bersyukur terus sama Allah. Semuanya kepunyaan siapa? Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi orang-orang yang berbuat dosa dia taat pada Allah itu pasti satu dia merasa lemah, yang kedua dia bertobat. Nah kita tiap hari bagaimana Bu? Bertobat dengan apa? Istighfar. Karena kita tahu kita banyak dosa. Bismillah ya, Bapak Ibu terusin. Insya Allah sebulan lagi kita akan adai zikir akbar ya. Intinya momentum itu tiap bulan tuh ada apa namanya zikir untuk ngecas ya. Awal boleh. Awal bulan boleh. Baik Ibu yang dirahmati Allah. Sekarang bagaimana caranya agar kita ini bisa bermusyahadah? Bagaimana caranya agar kita ini bisa mukasyafah? Apa mukasyafah Bu? Bisa melihat kebenaran. Bon, kalau melihat Allah kejauhan, melihat apa Bu? Kebenaran. Kalau panjenengan masih belum mampu untuk jujur bisa melihat Allah, udahlah melihat apa? Kebenaran. Cara agar kita bisa melihat apa Bu? Kebenaran. Bagaimana caranya agar kita bisa melihat kebenaran, menjadi orang yang mukasyafah? Ada 3 caranya. 1, kurangi urusan-urusan dunia. Jangan salah tafsir ya. Kurangi urusan-urusan dunia maksudnya apa? Bukan berarti kita nggak kerja, bukan. Maksudnya kurangi urusan-urusan dunia itu di luar apa di dalam Bu?
Di dalam pikiran dan hati kita udah kurangilah urusan dunia. Kerja ya kerja tiap hari silakan, tapi udah nggak kita pikirkan di dalam pikiran dan hati kita. Udah. Jualan aja. Ada. Kurangi urusan-urusan apa? Dunia. Oke. Saya dalami agar kita bisa mengaplikasikan. Jadi mana yang harus ibu pikirkan tiap hari? Bayar SPP anak atau kita berzikir pada Allah? Mengingat bagaimana caranya agar kita dekat sama Allah? Ya, itu. SPP anak kan tinggal dibayar. Masalahnya nggak ada yang untuk bayarnya, tidak apa-apa. Kalau nggak ada nggak usah dipikirin, memang belum ada. Kalau udah ada, bayar. Daripada nggak ada dipikirin. Terus gimana tindakan? Nah, kalau tindakan silakan bertindak. Oh iya, SPP anak belum ada uangnya, udah. Apa yang saya lakukan? Kerja. Tapi hatinya tetap kepada siapa? Allah. Itu namanya urusan dunianya di pikiran udah nggak ada, tapi syariat tetap kita jalankan. Dagang kita tetap dagang, tapi hati kita udah nggak mikir. Awal tuh khawatir kalau dagangnya laku, udah nggak gitu. Laku nggak laku tetap dagang, bukan urusan saya. Urusan. Jadi pahami? Maksudnya kurangi urusan-urusan dunia begitu ya. Pikiran hati kita lebih memperbanyak apa? Ingat kepada Allah. Pun jalan mawon, aktivitas jalan, jualan silakan. Namun hati dan pikirannya tetap istighfar. Karena kita sedang menjalankan istighfar. Tetap istighfar. Itu yang pertama ya. Ibu utang dipikirin tidak? Tidak mau usah ngapain dipikirin, bayar. Caranya ya, nah itu jadi mikir lagi kan, nggak usah caranya ya, bayar aja. Belum ada uangnya, udah nggak usah dipikirin. Kalau ditagih terus, bilang belum ada. ngamuk nanti. Ngamuk ya, silakan ngamuk sama siapa ngamuk ya. Ada polisi kok. Belum ada, ya udah kalau belum ada bagaimana? Ya belah ikhtiar dong. Iya. Tapi pikiran kita tidak mikir ke sana. Ikhtiar itu hanyalah urusan fisik. Tawakal kepada Allah. Kalau mau tawakal Allah bahwa tolong buktiin itu Bu, bahwa orang bertawakal itu gimana Bu? Orang bertawakal itu gimana? Cukup. Tawakal itu apa? Wa idza faragta fansab wa ila rabbika farghab. Ini ya urusan-urusan dulu ini, saya kuatin lagi. Dan ketika engkau telah mengerjakan sesuatu pekerjaan, kerjakanlah pekerjaan yang lain sampai selesai. Itu orang tawakal. Jadi orang tawakal itu diam apa bekerja? Kerja. Ikhtiar atau cicing di rumah? Cicing di imam? Ikhtiar. Nggak tahu ya, cicing di imam nggak tahu. Bukan orang Cina, paham. Iya, diam di rumah. Ikhtiar apa cicing di imam? Iya. Ya, ikhtiar. Tapi lihat, wa ila rabbika farghab, dan wa ila dan hanya rabbika, kepada Tuhannya farghab, mereka berharap penuh. Masalah urusan hasil serahin kepada siapa? Allah. Enggak pernah memikirin hasil. Begitu. Itu orang tawakal. Saya soalnya mohon maaf dulu sering sekali disampaikan ngaji hikam tuh bikin orang jauh dari dunia. Ya, ngaji hikam tuh nanti orang-orang jadinya nggak mau dunia, nggak doyan dunia. Kita ini di dunia pasti doyan. Tapi kita caranya berbeda. Mindset kita itu. Dulu pas di Rogo Jimbangan, aduh mohon maaf saya masih muda, gak mau ngaji ikut hikam. Lo kenapa? Nanti malah nggak semangat kerja. Lo malah nggak semangat kerja itu. Hikam itu justru meluruskan hati kita agar jelas kerjanya. Ya, baik, lanjut Bu. Yang kedua sekarang, perbanyak zikir dan tafakur. Kalau kita ingin bermukasyafah, ya, terbuka mata hati kita bahwa semua itu adalah cahayanya Allah dan kita zulmah, kita ini gelap, maka perbanyak apa? Zikir dan tafakur. Dan izin saya sampaikan yang paling tepat untuk kita zikirnya istighfar, sekaligus tafakur tentang dosa. Ya Allah, dosaku banyak.
insyaallah. Ya. Terusin ibu ya istighfarnya bu ya, sampai nanti saya bilang stop, ganti dengan zikir yang lain. Kalau belum. Nanti tiap orang stopnya beda ya bu ya. Sebelum saya stop berarti terusin istighfar. Ya, kan sudah ridho ya kemarin ya. Ibu stop, ada stop berarti temu saya ganti zikir. Kalau belum berarti terus zikir. Bismillah. Perbanyak zikir dan tafakur, terus beristighfar kepada Allah untuk memohon ampun kepada Allah karena kita terlalu banyak dosa. Dosanya banyak. Ya. Dan yang ketiga, dekat dengan ulama dan orang-orang yang solih salihah. Dekat dengan siapa? Ulama dan orang yang solih salihah. Dekati mereka, insya Allah. Mudah-mudahan Allah akan berikan kepada kita mukasyafah. Kenapa? Karena para ulama selalu ngasih kepada kita jalan. Ini loh jalan benarnya begitu. Orang-orang soleh selalu menyampaikan, jangan gitu Pak. Yang kalau bisa begini, kalau bisa begini. Itu artinya apa? Beliau paham. Ikuti Allah. Jadi ada 3 ya Bu ya. Insya Allah kalau kita jalankan, mudah-mudahan kita akan bertemu dengan tadi mukasyafah. Apa mukasyafah itu? Dimanapun yang bisa kita lihat hanya siapa? Allah. Yang kita lihat apa? Oke, kalau belum ke Allah, mohon maaf. Kalau misalkan kejauhan ke Allah, yang bisa kita lihat adalah satu kebenaran, yang kedua petunjuk, yang ketiga apa? Kebaikan. Apa yang baik dari kejadian ini ya? Berarti kita sudah mukasyafah itu. Oh, baiknya untuk saya ini. Itu namanya kita dah mukasyafah. Apa yang hikmah apa yang saya dapatkan dari ini? Dan itu namanya mukasyafah. Cahayanya sudah ada. Jadi bagaimana? Ya kita menjadi pribadi yang tidak pernah ada keluhan. Hidupnya itu damai, tenang. Kenapa? Selalu melihat di satu titik pun ada apa? Kebaikan. Dan kita pun tidak merasa bangga dengan diri kita karena kita tahu bahwa diri kita ini zulmah, gelap. Kalau kita baik, yang baik hanya siapa? Allah. Nah kira-kira itu ya gambaran dari makalah ke-14. Saya ulangi makalahnya. Semesta itu seluruhnya gimana? Gelap. Ia hanya akan diterangi oleh wujud Allah. Siapa yang melihat semesta namun tidak melihatnya di sana atau tidak melihatnya ketika sebelum atau sesudah melihat semesta, berarti ia telah disilaukan oleh cahaya-cahaya lain dan terdinding dari surya makrifat karena tertutup adanya awan dunia. Apa awan dunia? Tadi awan dunia itu semua amalan-amalan yang kita lakukan di dunia melekat di dalam hati kita. Ini yang bisa saya sampaikan Bapak Ibu. Kalau ada yang mau ditanyakan, dipersilahkan. Ngobrol saja, sharing. Silahkan. Ya, atur suwun masukannya, insya Allah. Memang kita harus dekat dengan orang-orang soleh. Bisa dengan kita programkan, bisa dengan inisiatif kita sendiri. Karena orang soleh itu mohon maaf Bapak Ibu, mohon maaf, bukan hanya orang yang bersorban, bukan hanya orang yang berjubah. Bisa jadi orang soleh itu tukang beca, bisa jadi orang soleh itu penyapu jalan, bisa jadi orang soleh itu pakaiannya lusuh. Ya, tidak selamanya orang soleh itu pakai peci, pakai sorban. Jadi kalau program baik, kita akan jalankan program bertemu dengan orang-orang soleh yang menurut syariat terlihat soleh. Tapi kita juga bisa mencari orang-orang, bahkan mungkin kita akan ditemukan dengan orang-orang yang soleh, yang hanya tahu rahasianya dia sama Allah, dan kita diizinkan untuk mengetahui bahwa dia orang
banyak bertebaran. Banyak. Ya, nanti ya tentang orang soleh. Jadi orang soleh tidak harus bagaimana Bu? Berbenci, bersorban, tidak. Orang soleh itu terkadang ya dia hanya kawasan. Kalau orang bisa jadi. Baik. Apunten nggih, apunten sangat jawabannya kalau kurang tepat. Apakah bisa terlindung? Kalau kita dilindungi oleh Allah bisa terlindung. Tapi semuanya karena Allah bukan karena dia mampu ya. Jadi terkadang orang itu bisa melihat. Oh iya, jangan bismillah sana. Terkadang, tapi tidak selamanya bisa melihat. Ya nggak apa-apa yang kan ada bismillah. Hati, mohon maaf. Ada dua cara seseorang itu hatinya itu. Mohon maaf ya Bapak Ibu ya. Satu orang itu melihat dan ciri orang melihat itu belum tentu juga bersih ya. Jadi jangan sampai oh saya udah bisa melihat terus saya bersih, saya kotor lagi. Orang bersih tidak pernah bisa melihat dirinya bersih. Kenapa? Karena dia akan selalu merasa dirinya kurang. Dan kalau bisa Allah memohon kepada Allah agar kita ditampakkan oleh Allah itu keburukan-keburukan. Nah, ya. Terkadang mohon maaf Bapak Ibu, terkadang seseorang itu bisa melihat orang lain, tapi hatinya menyembunyikan dari mata egonya. Paham maksudnya? Jadi mata egonya itu tidak diperlihatkan oleh mata hati, sehingga dia tidak menjadi benci sama orang tersebut. Dalam misalkan saya melihat jenengan, terus saya tahu keburukan jenengan, misalkan. Nah, hati saya ini menutupi dari mata ego saya, sehingga sama panjenengan itu saya tidak pernah benci, karena sudah ditutupi oleh si hati itu menutupi sendiri, sehingga mata egonya tidak. Dan banyak yang kayak gitu. Iya, mata ego itu ini, nah itu berarti kan mata ego. Mata mubsorot, mata dohir maksudnya. Ada basor, ada mubsorot. Mata basor itu yang melihat itu yang lihat kayak gitu. Kira-kira ya. Itu mata apa? Mubsorot, mata hati itu yang bisa melihat di balik itu. Dan terkadang untuk dia agar tidak membenci, tidak merasa lebih baik, ditutup. Padahal dia tahu. Tahu maksudnya? Iya. Padahal dia tahu. Sehingga mubsorotnya itu nggak bisa. Sehingga bahasa tubuh yang nggak tahu. Maksudnya? Yeah. Kecuali diminta, baru dia akan dibuka. Paham? Ya Bu? Paham ya? Paham aja lah gitu. Paham. Ya. Ya. Jadi kira-kira gitu insya Allah ya Bu. Intinya insya Allah dilindungi Allah ya. Intinya ayo terus ini sifatnya sampai ya. Mama pas aku bukan saya yang nyuruh, sampai Allah yang nyuruh ya. Bukan saya. Baik. Apa? Oh. Ya nanti kan ada sana. Monggo isi banyak dikencengin. Baik, ada yang lain monggo. Ingat Ibu, hidup itu ada yang mengatakan 10% masalah, 90% penyikapan. Kalau saya tidak. Kalau saya 1% masalah, 99% penyikapan. 1%-nya apa? Masalah. Jadi kalau salah penyikapan berarti 100% hidup kita jadi apa? Masalah. Jadi paham ya? Nah, bagaimana sikap saya seperti itu? Ya, sikap panjenengan seperti itu bagus, minta maaf. Tapi bagaimana sikap beliau? Gak usah kita pikirin. Itu kan sikapnya beliau, bukan sikapnya kita. Sikapnya kita adalah saat kita ada, oh ini mungkin saya yang salah, saya sikapi dengan minta maaf. Berarti insya Allah hidup kita itu sangat luar biasa. Ingat ya, 1% apa?
masalah. 99% penyikapan terhadap masalah. Saat salah menyikapinya 100% jadi apa? Masalah. Ya, kenapa Bapak Ibu banyak masalah? Salah penyikapan. Understand? Cukup? Oke, kalau cukup kita tutup. Baik Bapak Ibu, kalau cukup kita tutup dengan bacaan hamdalah bersama-sama. Alhamdulillahirobbilalamin. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.